Halo guys, bertemu lagi bersama saya Bara di HNB Channel Zodiac. Dalam kesempatan kali ini, Bara akan coba untuk membuka tarot dari zodiak apa ya kira-kira, oke? Bara kali ini akan mencoba untuk reading tarot dari zodiak Capricorn yang barang siapa yang punya zodiak itu boleh silakan kalian tongkrongin sampai habis video ini ya. Barangkali aja ada pesan-pesan dari semesta untuk kalian supaya lebih baik tentunya ya. Oke, kita akan mulai saja langsung zodiaknya dengan tarot saya. Kita checking kartunya dulu. Siap-siap untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, oke? Stay di sini, jangan skip videonya, tonton sampai habis. Siapa tahu ada pesan-pesan penting untuk kamu para Capricornus ya. Kita akan coba checking kartunya untuk kamu yang Capricorn ya. Kalau misalkan memang kartunya tidak terresonan sama kamu ya, berarti ini ada hubungannya dengan Capricorn yang lain atau orang-orang di luar sana. Tapi ini bisa juga ada sedikit atau lebih besar, bisa jadi mungkin yang belum terjadi akan terjadi atau mungkin yang telah terjadi gitu ya kan. Terus udah gitu juga apa yang sekarang sedang dialami, mungkin seperti itu. Dan ini kartunya bisa kapan aja kalian baca tarot ini karena memang mungkin sebulan 2 bulan ke depan masih bisa berfungsi nggak Bara? Bisa. Ini kalau misalkan kalian bisa konfirmasi kartunya, mungkin oh jangan-jangan waktu itu Bara readingin kartu aku Capricorn gitu ya. Ini nih bulan ini nih sekarang nih terjadi gitu ya. Jadi jangan skip videonya, kalau bisa tonton sampai habis. Oke guys, kita akan coba checking kartunya untuk kalian yang punya zodiak Capricorn. Mudah-mudahan ada keberuntungan kalian ya kalau misalkan yang patah hati gitu ya bisa ngehealing sendiri. Terus udah gitu juga kalau misalkan ada orang yang lagi punya urusan pekerjaan, mudah-mudahan selesai dengan baik gitu ya kan. Terus udah gitu juga relationship kalian bagus, lovership kalian juga bagus, secara finansial juga oke, mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, siap-siap untuk Capricorn, kalian tarik napas, tahan napas kalian ya. Mudah-mudahan aja apa yang Bara nanti akan readingin untuk kalian itu punya energi yang positif buat kalian semuanya. Sekalipun nanti ada yang negatif mungkin anggap aja itu early warning atau pengetahuan awal atau pemberitahuan awal supaya kalian lebih bijak untuk kedepannya. Kita akan coba kartunya, apa sih yang keluar untuk kamu yang punya Capricorn? Oh, di sini orang-orang Capricorn sekarang kayaknya sih kalau menurut aku ya, orang yang sedang kayak macam memilih keputusan, sangat banyak banget yang harus dipilih gitu kayak ada beberapa hal yang pengen pengen diraih gitu ya dengan satu waktu. Tapi sih kalau menurut aku ya, coba kalian untuk balikin lagi ke kebutuhan kalian yang paling prioritas banget itu apa gitu ya. Dan di sini juga ya, sorry aja gitu kalau misalkan orang-orang yang punya zodiak Capricorn ini adalah orang-orang yang sangat gampang untuk bersosialisasi sama orang, cuman dia susah untuk didekati gitu. Apabila kalian tidak satu ideologi atau tidak satu pemikiran sama orang-orang Capricorn, maka kalian tidak akan masuk dalam circle pertemanan mereka. So, aku akan coba buka kartunya satu-satu untuk kalian yang punya zodiak Capricorn. Oke. Di sini aku belum show dulu kartunya untuk kalian semua ya. Di sini aku lihat dulu kartunya. Oke, aku akan coba untuk di undercard kalian itu ada apa. Three of Cups. Oke, ada Three of Cups di sini buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Three of Cups ini menerangkan tentang apa sih Bara? Bisa jadi pesta, bisa jadi sebuah pertemuan besar, atau mungkin kalian yang punya Capricorn ya, terus kalian itu udah melamar pekerjaan, bisa jadi juga kalian ini sedang menunggu tahap interview dan akan terjadi interview nanti. Amin, mudah-mudahan ya. Terus udah gitu juga di sini aku lihat ada beberapa orang yang sedang merayakan satu syukuran. Oke. Berarti kalau misalkan teman-teman di sini yang punya zodiak Capricorn ya, kalian udah punya pacar nih, bisa jadi kalian akan di Januari atau Februari ini, atau bisa jadi juga mungkin tahun depan, atau bisa jadi juga ini kan timeless ya. Timeless ini artinya adalah bisa kalian baca kapan aja, bisa kalian tonton kapan aja readingan HNB Channel Tarot ini. Dan di sini aku lihat
orang-orang Capricorn dalam waktu dekat itu akan banyak yang meresmikan hubungan mereka. Misalkan kalian punya gebetan nih, bisa jadi pacaran atau bisa jadi juga ya yang udah pacaran lama gitu. Kapan sih gue dipinang? Kayaknya sih akan dengan cepat, bisa jadi kalian itu akan dipinang di bulan-bulan ini mungkin ya, 2 bulan 3 bulan ke depan mungkin, atau bisa jadi juga ada sebuah pertemuan yang kalian mendapatkan satu apa namanya ya, di bisnis mungkin ya, kalian ketemu sama orang-orang hebat nantinya gitu yang, tapi ini lebih kepada perasaan sih, lebih cenderung kepada emosional. Mungkin bisa jadi juga kamu belum ketemu dengan lovershipnya kamu, bisa jadi juga kamu ketemu sama lovershipnya kamu gitu ya. Lovership itu apa sih Bara? Mungkin ya kisi-kisinya adalah lovership itu adalah pacar ya, atau jodoh kalian mungkin, amin ya. Oke, untuk selanjutnya masih di Capricorn. Ada apa lagi sih selain undercut tadi yang saya buka? Di sini aku lihat juga ada Queen of Swords. Apa sih artinya ya Queen of Swords ini? Oke, untuk kamu yang punya zodiak masih di Capricorn. Aduh, sebentar ya guys ya. Aku harus tarik napas dulu karena memang aku lihat di sini juga orang-orang yang punya zodiak Capricorn di Queen of Swords ini adalah orang-orang yang pemikir banget gitu ya, idealis gitu. Ketika kamu menemukan satu masalah, biasanya kamu pikirin banget gitu ya. Untuk 2-3 bulan ke depan mungkin kamu jangan terlalu seperti itu. Kenapa? Itu bisa kamu ya, kalau misalkan yang diet gitu ya, atau yang marahnya nggak mau makan gitu, terus udah gitu juga dia kalau cemburu sama pacarnya nggak mau makan gitu, itu mungkin menguntungkan gitu ya. Karena kalian nggak perlu capek-capek diet gitu, jadi kalian bisa kurus sendiri. Tapi kalau misalkan yang marahnya makan segala macam, alamat ini mah kalian gemuk gitu ya. Artinya di sini adalah apa? Orang Capricorn ini kalau menurut aku akan ada beberapa hal yang kalian pikirkan sangat luar biasa. Aku lihat sih di sini kayaknya hubungan perasaan kalian dan apa namanya ya? Hubungan kalian dalam pekerjaan, bisa jadi juga hubungan kalian dengan pasangan kalian. Tapi sih di sini tidak terlalu begitu bermasalah banget karena memang aku lihat dari kartu sebelumnya ada Three of Cups, itu mungkin adalah godaan mungkin ya. Contoh, biasanya kalau misalkan orang mau melakukan satu apa namanya peresmian pernikahan atau syukuran atau apa gitu kan, menegaskan sesuatu, biasanya mereka diuji dengan hal-hal seperti ragu, terus udah gitu juga ini kayaknya apa secara uang gitu, finansialnya atau misalkan apa itu kurang bagus gitu, misalkan kok kayaknya ini masih kurang aja, terus udah gitu beda pendapat, itu wajar banget gitu ya, jangan terlalu dipikirin banget. Ini kalian itu menjadi ratu galau mungkin ya, setelah kalian ketemu sama orang yang mungkin itu adalah the lover kamu gitu. Ih bener gak sih si ini tuh suka sama gue gitu, terus ih bener gak sih lu tuh ngajak nikah gue gitu. Tapi so far sih kalau menurut aku ya, kalian jangan terlalu pakai intuisi kalian, kalau jangan terlalu pakai pikiran kalian, tapi balik lagi ke hati kalian, ke feel yang kalian rasain ya, karena hati itu gak pernah bohong. Kalau kamu mencintai dia, mencintai sesuatu, ya istilah kata entah itu the lover, pekerjaan kamu, fashion kamu, itu kamu tidak akan pernah ragu untuk menjalaninya. So far, jangan terlalu overthinking gitu ya, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Oke? Untuk selanjutnya apa lagi nih Bara? Oke, di sini aku lihat di Capricorn masih ya. Di sini dengan apa? Dengan pekerjaannya dia. Bukan lagi dong. Di sini ada Age of Pentacle. Ya. Oke, saya akan jelaskan di sini. Sabar dulu ya. Jangan rusuh. Ini bukan acara dangdutan ya, tapi di sini adalah reading tarot, oke? Bukan acara dangdutan, jadi jangan senggol bacok. Oke, santai dulu. Tarik napas ya. Oke. Di sini kenapa aku harus tarik napas? Karena apa? Di sini aku lihat kalian itu gampang banget marah banget kalau misalkan pekerjaan kalian ya diotal-atel gitu. Diotal-atel apa ya? Diganggu mungkin ya, atau misalkan kalian tuh nggak mau dibantuin orang, kerjaan kalian itu lebih kayak macam gue lebih puas kerja sendiri, malahan kalau misalkan gue dibantuin gue nggak mau gitu, kayak gitu. Orangnya tuh sedetail itu gitu. Kalau misalkan ada benang yang ya misalkan ini baju nih ya, ada benang yang kayak aku nih kayak gini-gini, dia itu istilah kata bisa jadi dipermasalahkan besar gitu. Jadi untuk pekerjaannya ini bagus sebenarnya. Untuk orang-orang Capricorn kalau secara all atau secara keseluruhan, secara general,
orang-orang yang punya idealis tinggi, kemudian mereka itu adalah orang yang punya etos kerja yang tinggi juga dan detail. Makanya ini akan membawa kamu dalam satu keberuntungan sih kalau menurut aku. Dan di sini juga aku lihat ada beberapa orang Capricorn ya. Balik lagi ke tadi, ya, nih terkonfirmasi dengan kartu Three of Cups. Oke, kalau secara karir, yang tadinya kamu nganggur ya, yang tadinya kamu berharap-harap banget untuk dipanggil pekerjaan, kayaknya gitu ya. Mungkin aku bisa bilang 70% lah orang-orang Capricorn ini sedang melamar pekerjaan itu akan dipanggil untuk interview. Congratulations ya. Mudah-mudahan aja kabar baik ini menyertai kalian para Capricorn ya. Oke. Tapi satu hal ya, untuk para Capricorn ingat, oke? Kalian itu istilahnya gini, punya partner, punya teman, punya orang-orang di sekitar kalian, itu mereka juga perlu diperhatikan sama kalian karena kalian tidak bisa istilah kata apa namanya kerja atau bisa jadi juga kalian mengandalkan diri sendiri karena even kita manusia yang punya skill atau apapun tetap ujung-ujungnya kita juga butuh orang lain. So far jangan pernah tutupi kalian dengan idealisnya kalian. Tapi sih di sini kalau menurut aku sih bagus banget gitu ya karena orang-orang Capricorn biasanya mereka adalah mandiri. Tapi sih aku juga mau bilang congratulations, mudah-mudahan aja ada kabar baik ini ya kalau yang kamu merasa kamu nganggur atau apa, mungkin sebentar lagi kamu akan dipanggil untuk bekerja. Tapi ya satu saya ingetin. Mentang-mentang kamu baca readingan saya dengerin apa bukan dengerin lebih ke kayak macam nonton video kami gitu ya HNB channel, kamu tidur aja di rumah, nggak gitu konsepnya sayang ya kan, nggak gitu konsepnya, tapi lebih kepada gini, kamu mungkin ngelamar pekerjaan dan segala macam terus udah gitu kamu pasti dipanggil, kalau kamu tidur mah ya enggak dong, bener nggak sih, yang manggil mungkin malaikat maut mungkin ya atau mungkin membawa kamu ke angan-angan gitu, kayaknya impian aku tuh punya pesawat cuman mimpi doang gitu istilah kata, intinya sesuatu bisa kita rubah apabila kita mau merubahnya, intinya kayak gitu. Tapi sih di sini bagus banget sih kalau aku lihat, mudah-mudahan aja apa yang aku readingin tentang kamu di karir ya orang-orang Capricorn terjadi gitu ya, karena di sini aku lihat positif banget untuk kamu yang lagi nganggur atau mungkin kamu yang nggak punya usaha. Itu lebih kepada kayaknya nanti akan berhasil deh. Amin, mudah-mudahan aja. Oke, untuk selanjutnya. Apalagi sih, Bara? Untuk selanjutnya di sini aku lihat ada relationship, pertemanan atau bisa jadi juga circle-nya kamu. Oke. Di sini ada Temperance. Temperance ini adalah Major Arcana nomor 14. Apa itu artinya? So far sih kalau menurut aku, kamu adalah orang yang memang berpikir positif, idealis, mandiri, tapi di sini kamu juga jangan terlalu jangan terlalu emosional. Maksudnya emosional seperti apa? Misalkan ketika kamu diomongin sama orang gitu kan, ketika kamu ngerasa kamu diintimidasi gitu, kamu ngerasa apa? Jangan terlalu baper ya. Yang aku tahu memang sih orang-orang Capricorn ini adalah orang-orang yang biasa aja cuek banget gitu ya dengan kondisi yang kayak macam bodo amat deh dia mau gimana sama gua, yang penting gua nggak pernah nyentuh dia dan segala macam. Tapi di sini kayaknya kamu akan menghadapi sesuatu hal yang memang kamu harus calm down. Apa tuh calm down? Ya mungkin semua orang tahu ya, lebih santai gitu menghadapinya, lebih open minded gitu, nggak overthinking, terus udah gitu juga kamu nggak ngerasa kamu sendiri gitu. Terus di sini juga jangan terlalu bersuka cita banget, jangan terlalu berduka cita banget. Lebih kepada kamu menghargai apa yang udah kamu dapat. Bukan kamu harus misalkan, gue udah merayakan, contoh tadi misalkan aku lihat ada Ace of Pentacle gitu ya, atau ada 8 Pentacle gitu di sini, terus ada Three of Cups juga atau 3 cup gitu. Kayak macam, asik nih besok gue mau keterima nih kerja gitu. Jangan seperti itu, jangan terlalu antusias. Semangat boleh, tapi kamu cukup misteri aja. Dalam arti misteri di sini gimana sih, Bara? Oke. Dalam arti gini, ketika kamu mendapatkan satu hal yang dimana kamu harus menjadi orang yang tidak terlalu show up sama orang, ya, kamu keep dulu. Kenapa? Nanti kamu malu sendiri. Malunya apa? Di sini Bara akan jelasin malunya kenapa. Contoh gini, misalkan tadi aku bilang di sini ada Age of Pentacle gitu ya, pekerjaan, dan di sini kamu harus
belajar untuk mengontrol emosi kamu supaya tidak terlalu begitu suka banget, sukacita banget gitu, tidak terlalu duka cita banget gitu ya, terlalu emosional. Artinya kamu akan malu gitu nanti kalau misalkan tiba-tiba pekerjaan kamu nggak dipanggil-panggil interview, misalkan gini, wah besok aku mau jadi pilot nih, krik 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 gitu ya. Artinya gini, orang masa sih orang kamu tidur mulu? Ya iya gitu. Artinya gini, ketika kalau kamu udah mendapatkan satu hal yang dimana kamu akan mendapatinya, kamu mendingan cap dulu gitu. Jangan sampai orang tahu dulu. Nah setelah nanti kamu udah berhasil dengan bidang yang kamu mau, kamu udah berhasil istilah kata masuk dalam satu lembaga usaha gitu atau apapun itu, bisa gitu kalau udah masuk ya. Tapi kalau misalkan mau-mauan doang mah gitu, jangan terlalu begitu kamu sama orang lain, karena orang ketika nanti Allah paling ini mah ngomong doang gitu, itu juga nanti akan menurunkan good moodnya kamu, malah kamu bisa jadi bad mood gitu ya, jadi kamu gak semangat lagi. So far untuk semua para Capricorn, selamat buat kamu. Kalau misalkan yang tadi saya evaluasi lagi, yang punya hubungan nanti bisa jadi akan lebih serius. Oke? Untuk selanjutnya, apalagi sih yang akan saya readingkan untuk kamu yang punya zodiak Capricorn? Kira-kira kalau misalkan aku ketemu sama orang akan dapetin siapa gitu ya? Kali aja mungkin kamu akan mendapatkan keberuntungan atau bisa jadi kamu di zong gitu ya. Oke. Apalagi nih akan Bara akan readingin kartunya ke keuangan kamu, mungkin tadi belum ya. Di sini ada karir tadi, kemudian ada relationship atau bisa jadi juga emosi kamu, dan di sini ada pencapaian. Tapi di sini aku akan lihat isi dompet kamu setebal apa sih kira-kira ya. Oke, mudah-mudahan aja bagus gitu ya. Oke, di sini ada Two of Swords. Kamu harus memilih dua keputusan yang sangat danger banget atau yang sangat kayak macam lebih ke ini menguntungkan gitu. Dua hal yang menurut kamu tuh sangat-sangat, aduh gue pengen dua-duanya gitu kayak gitu. Oke, ada The Hermit. Di sini malam ini kayaknya aku dapat aura-aura dari ini ya, aura-auran gitu ya. Ini keluar-keluar sendiri guys. Jadi yang punya Capricorn, sekali di sini timeless ya. Timeless itu bisa kapan aja kalian buka lagi video aku, buka lagi HNB channel gitu tentang readingan ini. Terutama untuk kamu yang punya zodiak di Capricorn, oke? Apalagi sih yang akan keluar untuk kamu yang punya Capricorn? Keuangan ini kayaknya ya. Bisa jadi juga ini keuangan. Oke, ada Nine of Swords di sini untuk undercard. Kayaknya kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik mudah-mudahan ya, karena di sini aku tanpa mengeluarkan 5 kartu tapi ini udah keluar sendiri, guys. Wow. Oke, kita lihat satu-satu kartunya. Sebentar dulu, Bara akan show kartunya setelah undercard ya. Undercard itu apa? Kartu paling bawah di antara deck ini. Jeng jeng, apa nih? Jeng jeng jeng, jeng jeng jeng, apa ini? Oke, Seven of Pentacles. Wow, ya kayaknya sih kalau menurut aku ini bagus banget untuk kamu yang punya keuangan ya. Kemarin kamu mengandalkan tabungan saja, terus udah gitu juga kamu ngerasa kayak macam, aduh ini duit aku gimana sih kok segini lagi, nanti besok aku makan apa? Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Kayaknya akan ada beberapa keberuntungan yang bisa kamu dapatin nanti lebih daripada yang sebelumnya. Biasanya biasanya kemarin-kemarin itu kamu cuma dapat satu gitu ya, atau cuman dapat ya seala kadarnya. Tapi di sini akan ada keberuntungan yang datang. Biasanya gini, keuangan kamu kayaknya akan tebal lagi gitu ya. Walaupun corona mungkin masih ada, mudah-mudahan aja nggak ada ya, coronanya sudah pergi gitu jauh-jauh sana ya. Walaupun istilah kata mungkin pengangguran banyak apa dan segala macam, tapi kayaknya ini keuangan kamu akan stabil deh orang-orang Capricorn. Congratulations buat kalian yang punya zodiak ini. Tapi di sini juga untuk keuangan kamu ya, di sini kamu akan plan karena mungkin kamu punya uang, nanti kamu kayak macam gue beli iPhone apa gue beli apa gitu. Ya. Kamu balik lagi ke kebutuhan kamu yang sebenarnya apa gitu. Jangan kamu kayak mengumbar nafsu kamu untuk membeli sesuatu yang nggak berguna gitu. Lebih kepada apa sih yang kamu prioritasin dari dua hal yang menurut kamu penting ini ya. Tapi balik lagi kalau saya bisa ngasih saran, di sini aku juga ada keluar lagi The Hermit
sarannya dari The Hermit ini sebenarnya. Renungi apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Contoh, sebentar, saya akan mengira-ngira dulu kira-kira contohnya apa ya. Oh, kelamaan. Sorry, kelamaan guys. Jadi contohnya misalkan gini, kamu kalau misalkan dipilih untuk beli sawah atau rumah, kamu pilih yang mana? Kalau misalkan kamu udah punya rumah tapi belum punya sawah, kamu beli sawah dulu, gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu berpikir lebih panjang lagi, ya udah deh, gue ngontrak aja deh dulu, mendingan beli sawah dulu, gitu ya. Oke. Intinya, eh, di sini ada two of swords, artinya apa? Dua hal yang kira-kira sangat, misalkan aku cinta kepada dia tapi aku tidak memungkiri hatiku untuk dia gitu, kira-kira kamu pilih plus minusnya apa? Dia lebih ganteng, ini lebih pinter, ini lebih kaya, ini bagaimana gitu, istilah kata plus minusnya atau hal yang lebih baik gitu di antara dua hal ini, mana yang kira-kira menurut kamu itu kekurangannya lebih banyak atau kerugiannya lebih lebih sedikit gitu, karena ini keuangan ya. Jadi kalau menurut aku sih akan pengen kamu tuh pengen beli beberapa hal gitu, dua hal yang menurut kamu tuh sangat-sangat luar biasa gitu kayak gitu. Atau misalnya jadi pengen beli ini apa ini, padahal dua-duanya penting gitu. Kamu pilih yang mana yang paling penting gitu ya. Kalau ini naga bisa gitu. Kalau ini cengengesan gitu kan, gitu bisa bikin kamu ketawa senyum-senyum ya. Kalau kamu gak punya korek api bisa jadi ini ya, gitu. Sampai kepala kamu kebakar mungkin, ya kan? Oke. Capek juga ternyata ngomong terus ya. Oke. Back to card tarot for you. Oke, zodiak Capricorn untuk keuangan. Di sini aku lihat ada Nine of Swords. Ketika ada sesuatu yang datang ke kamu, investasi mungkin, atau bisa jadi juga cita-cita kamu lebih kepada macam apa? Apa yang sebenarnya dekat dengan saya. Misalkan aku dekat dengan ini, ngapain aku harus lirik dia? Gitu ya kan? Kenapa? Karena aku bilang gini, belum tentu apa yang kamu lihat jauh itu terbaik buat kamu. Ya, jadi lebih kepada apa yang kamu lihat sekarang, apa yang kamu genggam sekarang, pergunakan dengan baik. Oke, terkoordinasi lagi ya. Siapa terkoordinasi dengan baik? Oh salah. Terkomando. Apa sih? Pokoknya gitulah ya. Ini terkonfirmasi maksudnya begitu, karena ini ya serem. Maaf Pak. Oke, di sini ada two of swords. Di sini artinya terkonfirmasi lagi dengan ini. Jadi gini, kalau misalkan sesuatu yang jauh itu bisa mungkin menguntungkan kamu, tapi belum tentu menguntungkan itu terbaik. Karena ini bisa jadi bukan akan menguntungkan kamu. Artinya gini, nggak mutlak gitu. Muncrat guys. Kalau dia sembur naga, kalau aku sembur itu ya banjir. Oke. Nine of Swords ini jadi artinya gitu. Ketika kamu memikirkan sesuatu yang jauh, bisa jadi kamu nggak bisa tidur. Bisa jadi kamu stres sendiri. Bisa jadi kamu mengharapkan dia ingin mencintai aku gitu. Gimana caranya ya Tuhan? Kenapa dia tidak mencintai aku? Misalkan seperti itu. Dia jauh gitu kan. Kamu nggak bisa melihat dia. Kamu tidak bisa melihat mencium bau wanginya dia, apalagi meluk dia gitu kan, istilahnya kayak gitu. Kamu jangan berharap terlalu jauh deh gitu ya. Kalau misalkan kamu berpasangan dengan ini, ngapain kamu harus lirik dia gitu. So far, orang yang dekat dengan kamu pun itu bisa jadi orang yang terbaik buat kamu. Kalau di hubungan, kalau di cita-cita jangan terlalu tinggi cita-citamu. Karena apa? Bisa jadi kamu terjatuh karena tidur kamu terlalu di pinggir. Oke, gitu aja ya. Krik 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 krik. Aduh, oke, untuk selanjutnya apa lagi sih Bara? Oke, di sini aku ada punya sorry. Edge of One maksudnya, bukan Eyes of One, tapi Edge of One. Cita-cita yang tadi terkonfirmasi lagi dong guys dengan kartu ini, Nine of Swords dengan Edge of One. Artinya apa sih Bara? Oke. Jangan rusuh dulu, ini bukan acara dangdutan, oke? Apalagi organ tunggal ya. Kalau buat teman-teman semua, semoga ya yang punya organ tunggal, yang punya dangdutan, kalian mudah-mudahan dikasih berkah dan mudah-mudahan setelah corona ini kalian juga di healing atau dapat keuntungan yang lebih baik. Amin. Itu aja mungkin doa dari saya ya. Saya tidak bermaksud meninjil, tapi kan biasanya begitu ya. Orang-orang yang ada di dangdut di organ tunggal gitu, kadang-kadang aku lihat di itu ya, di aplikasi-aplikasi gitu ya kan. Lagi video-video lagi joget-joget gebrak gitu, apa namanya?
panggungnya hancur. Nah di sini juga jangan sampai kalian menghancurkan HP kalian untuk melihat readingan saya karena saya lama banget gitu. Ini ngomongnya kartunya ini apa sih gitu ya. Krik krik krik, kagak lucu lu bara kata gitu ya. Oke. Lanjut. Age of Phone artinya apa? Jadi ketika kamu punya sesuatu susah banget ya. Gara-gara kamu sih bikin aku grogi. Oke, di sini Age of One ini adalah gini. Ketika kamu punya sesuatu hal yang baik atau cita-cita kamu, coba deh, kamu balik lagi ke diri kamu. Mampu nggak? Cukup nggak? Kalau misalkan memang kayak tadi aku bilang, ini ya, The Hermit, ketika kamu ingin membeli sawah, ya masa iya sih duitnya receh. Ketika kamu ingin membeli sebuah apartemen, ya masa iya sih kamu istilah kata masih minta sama mama kamu, gitu ya. Atau bisa jadi juga ketika kamu pengen ke Amerika, ya udah deh kamu ke depan rumah aja deh dulu keliling-keliling, anggap aja Amerika gitu. Kalau misalkan kamu nge-vlog, "Hai, aku lagi ada di sini nih." Kalau artis-artis kan ada di Eropa, tapi aku mah nggak apa-apa deh keliling rumah tetangga. Bisa sama aja sebenarnya guys. Cuma di sana ada salju, kalau kalian mungkin ada tai ayam mungkin kali ya. Oke, itu aja ya. Jadi intinya gini, ketika kalian punya cita-cita, coba deh kalian balikin lagi ke diri kalian. Apa kalian mampu untuk menggapainya atau tidak? Itu sih sebenarnya ya. Karena di sini aku lihat akan ada jauh sekali kalau misalkan memang kalian terlalu begitu ambisius atau mungkin kalian terlalu begitu, gue pengen harus masuk ke universitas ini nih. Tapi kalian nggak pernah belajar. Nah intinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang kalian ingin menghadapi satu atau ingin pergi atau ingin menghadapi satu keuangan kalian pengen tebal banget gitu ya. Kalian coba deh pikir apa yang kalian udah kerjakan dan seapa sih effort kalian untuk hal itu. Itu aja sih. Untuk saja apalagi sih bara? Oke lagi, apalagi ini di sini. Di sini ada Nine of Pentacles. Seperti yang kita tahu, Nine of Pentacles ini adalah kayak macam gini loh. Kamu sedang pengen sesuatu, tapi kamu tuh kayak gregetan banget. Ih, kok nggak dapet sih gitu. Ih, gregetan banget di gue gitu kan. Tapi ya, jangan gregetan sama saya. Nanti dia marah. Krik, krik, krik. Kagak lucu lu bara. Kata gitu, oke. Maaf. Nine of Pentacles artinya apa? Jadi kalau misalkan kalian, orang-orang Capricorn ini adalah memang orang-orang yang mandiri. Jadi kalian itu tidak akan pernah curhat. Aku kayak gini ya. Terlalu biar rada tegang gitu karena di sini ada dua pengawal aku yang tegang, aku juga akan tegang ya kayak jeng. Oke. Pengen ketawa boleh nggak? Boleh kan? Oke. Nine of Pentacles. Kalian adalah orang yang mandiri. Kalian adalah orang yang bisa survive di kayak macam hal yang baru gitu, tempat yang baru. Dan kalian juga tidak mau mengandalkan orang lain untuk menunjang kehidupan kalian. Contoh misalkan, mendingan gue lapar deh daripada gue minta tolong sama orang. Mendingan gue kerja sendiri deh daripada gue ngerjain orang gitu ya kan. Mendingan gue happy sendiri deh daripada gue happy sama orang. Oh itu jangan. Kalau misalkan kalian punya kebahagiaan boleh kalian tabur ke siapapun. Ya, jadi di sini adalah apa? Kalian akan mandiri, kalian akan punya pekerjaan sendiri, dan di sini juga aku lihat sih kalau misalkan secara dompet kalian atau secara finansial kalian ini sangat luar biasa sekali kalau menurut aku. Ya, jadi kalau menurut aku secara finansial di sini bagus banget. Cuman sarannya yang paling jelas adalah ketika kamu ingin menghadapi satu hal, dua keputusan yang menurut kamu itu adalah dua-duanya penting, coba kamu pikirkan hal yang paling gitu ya. Nggak tahu deh aku ngomong palingnya sampai berapa kali ya. Paling pokoknya kayak gitu ya. Itu yang paling gitu ya. Aduh gimana nih ngomongnya kayak gitu deh sampai ngeden. Maaf. Ada yang keluar nggak sih? Nggak ada ya. Oke. Yang paling kalian prioritaskan, yang paling kalian butuhkan. Itu sarannya. Jadi kalau misalkan bisa jadi gini loh, kalau misalkan memang teman-teman di sini ada Seven of Pentacles yang tadi aku bilang, ngomongnya bisa Inggris, Seven of Pentacles, bahasa Inggris ya, yang tadi aku bilang Seven of Pentacles atau 7 koin gitu ya, akan ada keberuntungan. Nah, kalian harus bisa dipercaya. Dipercaya kemana? Ke hati kalian, ke diri kalian. Ketika kalian mau membeli sesuatu, bijaklah kalian mengeluarkannya karena bisa jadi kedepannya kalian akan dihadapkan satu hal yang mungkin membuat kalian mengeluarkan uang banyak. So, kira-kira apa lagi ya yang mau bara show ke kalian tentang Capricorn?
Oke. Jadi gini guys ya, tadi ada aba-aba ya dari direktur saya. Katanya, udah Bara, apa sih aku nggak lihat karena aku tuh buram. So, jadi mungkin itu aja ya dari Bara. Demikian mungkin readingan kartu tarot saya. Sampai ketemu lagi di HNB channel berikutnya dengan zodiak apa lagi sih kira-kira nanti yang akan saya readingkan di sini. Tetap tunggu aja kami. Nanti akan ada hal-hal yang mungkin bisa kalian ambil pelajarannya, atau misalkan mungkin Bara, aku mau dong request misalkan tentang zodiak si ini, zodiak ini dan segala macam, hubungan aku dan segala macam. Oke, boleh. So, itu aja mungkin dari saya. Sampai ketemu lagi di HNB channel zodiak berikutnya. Bye bye.